beberapa hal penting yang ingin kita tuntaskan terlebih dahulu. Pertama, mengenai platform perjuangan. Kami ingin menuntaskan terlebih dahulu membangun titik temu platform perjuangan antara PKS, Nasdem, dan Demokrat, dan tentunya dengan Capres yang akan kita dukung. Yang kedua adalah terkait visi dan desain pemerintahan ke depan. Dan yang ketiga adalah mengenai tanggung jawab dan strategi pemenangan. Dan terakhir, yang sangat penting adalah bagaimana format koalisi Capres dan Cawapres yang akan kita dukung bersama. Di antara yang paling disebut suaranya oleh kader. Dan di antara pimpinan DPW juga suaranya yang muncul Mas Anies. Tetapi kita semua sangat menghormati musyawarah Majelis Syuro dan itu akan dibawa kepada musyawarah Majelis Syuro untuk diputuskan. Pertama tentu mengejutkan bahwa sudah keluar tanggal tapi bisa batal. Tetapi kalau dilihat dari indikator-indikator yang lain sesungguhnya bisa dipahami atau diduga kenapa ini istilahnya belum jadi atau belum kompak gitu. Saya melihat ini belum ketemu di siapa calon wakil presidennya. Demokrat ingin AHY, PKS ingin Ahmad Heriawan, begitu. Baik. Sayangnya untuk maju capres itu nggak bisa wakilnya dua. Gitu. Kalau wakilnya dua mungkin udah sekarang. Ya, Ahmad Heriawan alias Aher dan juga Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem, memang sedang diperbutkan. Aher yang adalah wakil ketua Majelis Syuro Partai PKS serta AHY yang adalah ketua umum Partai Demokrat memang disebut punya peluang sama kuat untuk dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Tak mau buru-buru deklarasikan koalisi Pilpres 2024, PKS pilih fokus jalani amanah Majelis Syuro. Hingga saat ini Partai Keadilan Sejahtera sedang memperjuangkan sebagaimana amanah musyawarah Majelis Syuro untuk mengajukan salah satu kader terbaiknya agar bisa mendampingi Anies Baswedan. Adapun nama yang dimaksud yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heriawan atau Aher. Bagi PKS terang Khalid, Aher memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni, pernah berkarir sebagai kepala daerah selama 10 tahun di Provinsi Jawa Barat. Khalid mengatakan PKS akan membahasnya secara terbuka, rasional, dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan, kepentingan bangsa lebih tinggi di atas parpol. Selain itu, alasan lain yang menjadi pertimbangan PKS menolak deklarasi yakni pertama pematangan terkait platform perjuangan, kedua desain pemerintahan ke depan. Kendati demikian, PKS tetap menghormati keputusan pilihan politik Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Penjelasan Anies soal koalisi dan tudingan curi start kampanye. Jakarta bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, Anies Baswedan, angkat bicara soal koalisi antara PKS dan Demokrat. Menurut dia, peluang itu terbuka untuk bersama-sama di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel di gedung Celebes Convention Center, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 10 Desember 2022. Seperti dilansir dari Antara, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, konsolidasi dan komunikasi terus berjalan dengan parpol lain. Bahkan biasanya dalam setiap pertemuan-pertemuan tetap mengakomodir unsur dari daerah-daerah. Saat ditanyakan dengan gencarnya melaksanakan safari politik di berbagai daerah termasuk di Sulsel, hingga dituding pihak tertentu telah berkampanye lebih awal di luar jadwal penyelenggara pemilu, kata dia, sebelum masuk jadwal dan undang-undang. Dan di undang-undang ada hak warga negara menyampaikan pendapat. Salah tafsir. Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Nasdem Ahmad Ali pada rapat akbar itu memaparkan, dalam perjalanan politik meskipun banyak perdebatan, salah tafsir hingga menuding Anies Baswedan telah curi start kampanye lebih awal, namun kata dia itu bukan pelanggaran. Dari jadwal safari politik Anies di Sulsel setiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dikawal simpatisan bergerak menuju kampus Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar untuk membawakan kuliah umum. Selanjutnya santap sidang di rangkaian silaturahmi bersama forum dosen di lokasi, empang milik mantan Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum IKA Unhas, Andi Amron Sulaiman. Usai menyerap aspirasi dari para dosen, Anies menuju gedung JCC untuk menghadiri rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel bersama kader, simpatisan partai dan puluhan relawannya. Selanjutnya bergerak ke Masjid Al-Markas
Al-Islami untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian menghadiri makan malam bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama. Rencananya, Anies juga akan menghadiri jalan santai bersama masyarakat di Kabupaten Pangkep pada Minggu 11 Desember 2022 pagi. Dibangun Anies Baswedan jadi ruang publik. Tebet Eco Park kini dikelilingi pagar. Tebet Eco Park di Jakarta Selatan ditutupi pagar yang mengelilingi area taman tersebut. Pagar yang dibangun sebagian sudah berdiri kokoh, namun di sekelilingnya masih ditutupi dengan seng-seng proyek. Pantauan Tempo di lokasi taman, sejumlah spanduk pemberitahuan pembangunan pagar tersebut dipasang di area taman selatan. Sebagian taman sudah dipasangi pagar, namun pagar tersebut belum mengelilingi seluruh kawasan taman. Pagar yang sudah terbangun baru berada di area taman selatan. Sejumlah petugas dinas perhubungan pun terlihat berada di depan pintu masuk utama taman tersebut. Walaupun pagar sudah berdiri di sebagian sisi taman, akan tetapi seng-seng proyek yang berjajar masih belum dibuka. Salah satu petugas Tebet Eco Park ini mengatakan seng-seng akan dibuka ketika semua pagar sudah jadi total. Salah satu pengunjung UPI 58 tahun mengatakan dibangunnya pagar tersebut membuat taman terkesan lebih rapih dan bagus. Semula Tebet Eco Park dibangun dengan konsep tanpa pagar. Seperti dikutip dari laman DPD DKI 4 April 2022, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzy Marsitawati menjelaskan untuk Tebet Eco Park memang sengaja tidak diberikan pagar dengan harapan warga Jakarta bisa mengawasi taman selama 24 jam dan merasakan miliknya. Tebet Eco Park diresmikan Gubernur DKI Anies Baswedan pada 23 April 2022 lalu. Taman ini merupakan revitalisasi dari Taman Tebet. Nama Eco Park dihadirkan untuk memunculkan keindahan alami melalui pemulihan ekosistem dan ruang terbuka hijau dan biru dengan fasilitas taman yang bisa mengakomodasi aktivitas warga. Tebet Eco Park menurut Anies lebih dari sekedar membangun tempat interaksi. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati, mengatakan Tebet Eco Park menjadi mode ideal pembangunan taman di ibu kota. Seiring pertumbuhan kota yang pesat, kehadiran taman semakin dibutuhkan oleh warga sebagai tempat interaksi antar warga atau warga dengan alam. Konsep Eco Park Tebet Eco Park. Konsep Eco Park di taman ini terlihat dalam pengaplikasian vegetasi dan tanggul alami serta teknik soil bioengineering dan saluran air yang ada di dalam taman. Selain membantu meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, pendekatan yang dilakukan pada Tebet Eco Park menyelaraskan saluran air dan taman yang dilaluinya sebagai satu kesatuan ekosistem alami. Rindu akan ruang terbuka hijau membuat minat warga berkunjung ke Tebet Eco Park membeludak. Akibatnya terjadi kesemrawutan baik dari dalam taman maupun di luar taman di lingkungan sekitar Tebet Eco Park. Tebet Eco Park sempat ditutup sementara. Tingginya tingkat kunjungan warga memunculkan parkir liar dan pedagang dadakan berjualan di luar lingkungan taman. Kondisi ini memunculkan protes warga sekitar. Akhirnya Tebet Eco Park ditutup untuk sementara waktu pada Juni 2022. Tebet Eco Park kembali dibuka pada 15 Agustus 2022. Sistem kunjungan pun dilakukan secara online. Hanya yang sudah daftar online saja yang bisa masuk ke taman tersebut. Untuk diketahui kapasitas kunjungan Tebet Eco Park maksimal 10.000 orang. Kini setelah dilakukan penataan ulang dan mengubah sistem pendaftaran pengunjung, Pemprov DKI memilih untuk memagari Tebet Eco Park.